Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fradania Aprilianti, NIM V10200027, Prodi D3 Perpustakaan, kelas A, Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi yang telah saya buat di Google Site, yaitu materi tentang mata kuliah pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Lukas, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan data dalam bentuk elektronis. Teknologi informasi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data, yaitu menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan atau menampilkan data. Teknologi informasi juga mencakup teknologi komunikasi. Teknologi informasi bertujuan untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, efektivitas, dan efisiensi. Perkembangan teknologi informasi. Gelombang pertama terjadi pada tahun 800 sampai 700 sebelum Masehi, di mana manusia mulai menetap atau tidak nomaden, serta ditemukan dan diterapkannya cara bercocok tanam. Kemudian gelombang kedua pada tahun 1700 sebelum Masehi sampai tahun 1970. Disebut juga revolusi industri karena mulai dikembangkan mesin pengganti tenaga manusia dan hewan, dan berkembangnya sektor kehidupan baru, bisnis transportasi, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian gelombang ketiga pada tahun 1979 sampai tahun 2000-an. Penggunaan renewable energy, proses produksi massal, dan teknologi informasi yang mendorong deurbanisasi. Ruang lingkup teknologi informasi. Yang pertama, teknologi masukan atau input. Segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data atau informasi dari sumber aslinya. Yang kedua, teknologi keluaran atau output, merupakan piranti yang berfungsi untuk menyajikan data atau informasi dalam berbagai bentuk, baik digital maupun tercetak. Kemudian yang ketiga, perangkat lunak atau software, merupakan sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras. Kemudian yang keempat, teknologi penyimpanan atau storage, merupakan segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data. Yang kelima adalah teknologi komunikasi, merupakan teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh. Dan yang keenam, mesin pemroses atau prosesor, merupakan bagian penting dalam teknologi informasi yang berfungsi untuk mengingat data atau program dan mengeksekusi program. Peranan dan fungsi teknologi menurut Abdul Qadir. Yang pertama, menggantikan peran manusia atau otomasi. Yang kedua, restrukturisasi peran manusia. Yang ketiga, memperkuat peran manusia. Sektor yang terdampak adalah 1. Pendidikan, 2. Pemerintahan, 3. Keuangan dan perbankan, 4. Bidang perniagaan dan perdagangan, dan sektor lainnya. Peranan perpustakaan digital dalam membantu penggunaan perpustakaan di era pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 banyak memberikan dampak terhadap aktivitas normal yang dilakukan manusia, termasuk kegiatan perpustakaan yang selama ini dilakukan. Hal ini berdampak pada penghentian layanan perpustakaan secara manual untuk menghindari kontak langsung dengan pemustaka sebagai tindakan dalam pencegahan dari penularan COVID-19. Perpustakaan digital adalah perpustakaan tempat koleksi disimpan dalam format digital dan dapat diakses oleh komputer. Selain itu, konten dapat disimpan secara lokal atau diakses dari jarak jauh. Menurut Subrata, kebutuhan dalam perpustakaan digital adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komputer sebagai elemen penting infrastruktur sebuah perpustakaan digital. Namun, perangkat utama yang diperlukan dalam perpustakaan digital adalah komputer personal, internet, dan www. Karena tiga hal tersebut memungkinkan adanya perpustakaan digital. Keberadaan perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika di perguruan tinggi, akan tetapi juga masyarakat umum dan sivitas akademika dari perguruan tinggi lain. Konsep perpustakaan digital pada perpustakaan perguruan tinggi. Sebagian besar perpustakaan perguruan tinggi sudah mengembangkan perpustakaan digitalnya dengan menggunakan bantuan website seperti misalnya DigiLib, Library, Lib, atau aplikasi yang dapat diakses apabila terdapat jaringan internet. Perpustakaan digital juga memiliki database yang digunakan untuk menyimpan atau menghimpun sumber daya informasi milik perpustakaan.
Peran komunikasi informasi. Proses komunikasi di perpustakaan dapat digambarkan dengan menerapkan paradigma Laswell bahwa cara terbaik untuk menerangkan kegiatan informasi perpustakaan adalah dengan menjawab 5 pertanyaan, yaitu who, say what, in which channel, to whom, with what effect. Keunggulan dan permasalahan perpustakaan digital. Perpustakaan digital merupakan perpustakaan alternatif yang dapat membantu pemustaka dalam memenuhi kebutuhan dalam mencari informasi. Keunggulannya yaitu long distance service, akses yang mudah, murah, pemeliharaan koleksi secara digital, jawaban yang tuntas, dan jaringan global. Permasalahan perpustakaan digital. Adanya digitalisasi dokumen, penarikan biaya, sumber daya informasi perpustakaan digital. Sumber daya informasi yang banyak dikembangkan oleh perpustakaan perguruan tinggi saat ini meliputi jurnal elektronik atau e-jurnal, e-resource, dan repository. Kemudian, bentuk baru teknologi komunikasi atau media baru. Salah satu ciri adanya perkembangan teknologi adalah terjadinya perkawinan antara beberapa jenis media dan teknologi yang kemudian menghasilkan bentuk-bentuk yang memiliki kemampuan berlipat ganda. Istilah media baru atau new media muncul pada tahun 1980. Munculnya new media menandakan pesatnya perkembangan medium dalam bidang media dan komunikasi yang berdampak pada perubahan di segala sektor, pada masa berbeda satu dengan yang lainnya. Saat ini, media baru didefinisikan sebagai istilah yang memayungi penjelasan mengenai kondisi teknologi digital dan internet teraktual dan dampaknya terhadap budaya di sekitarnya atau revolusi digital. Istilah media dalam 60 tahun ini diartikan sebagai istilah kolektif atau bentuk jamak dari medium. Medium yang dikumpulkan menjadi satu akan menjadi media. Di era peralihan media atau transmediality saat ini, terlihat perpindahan konten dan kekayaan intelektual lintas media yang memaksa produsen untuk mengolaborasikan dengan medium lainnya. Contohnya, diciptakannya drone, self-driving car, dan uang digital. Bentuk layanan media baru menurut Martin. Yang pertama, passive entertainment, yaitu channel TV berlangganan, layanan musik berbayar, dan dial-up movie. Yang kedua, people-to-people communication, yaitu video conference, voicegram, dan video phone. Yang ketiga, interactive television, yaitu polling penonton dan rating TV. Yang keempat, still picture interaction, yaitu iklan, ensiklopedia, dan katalog. Kemudian yang kelima, monitoring, yaitu alarm kebakaran dan remote control. Yang keenam, telepon voice answer, laporan cuaca, informasi stok pasar. Yang ketujuh, home printer, yaitu email, koran elektronik. Yang kedelapan, komputer terminal, yaitu reservasi otomatis dan e-banking. Karakteristik media baru yang pertama yaitu transformasi digital, yang kedua hypertext, yang ketiga interaktif, yang keempat simulasi, yang kelima virtual, dan yang keenam jaringan. Manfaat dari media baru adalah 1. Mempermudah dalam mengakses informasi. Yang kedua, membantu menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Yang ketiga, dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain walaupun mereka tidak berada dalam satu lokasi yang sama. Yang keempat, sebagai tempat berbisnis daring. Yang kelima, mempermudah mencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Dan yang terakhir, membantu seseorang untuk merasakan seperti di kenyataan melalui VR atau virtual reality. Kemudian, tawaran teknologi informasi. Yang ditawarkan teknologi adalah kecerdasan buatan. Contohnya adalah robot. Sekarang, robot berkembang dan membantu tugas manusia. Contohnya, robot di rumah sakit dan di restoran. Kegunaannya yaitu untuk meminimalkan kontak fisik dengan manusia. Kemudian, pertukaran informasi dan komunikasi yang cepat, kecepatan mencari informasi dan keakuratannya yang baik, dan koefisiensi waktu dan biaya. Kemudian, tawaran teknologi informasi yaitu 1. Menghapus atau mengeliminasi proses yang dianggap tidak perlu. Teknologi membantu manusia untuk menghapus proses yang tidak digunakan dan juga mengurangi pengecekan ulang perhitungan secara manual. Contoh, pengecekan operasi hitung yang dapat diambil alih oleh software spreadsheet. Yang kedua, penyederhanaan. Teknologi informasi membuat proses menjadi lebih sederhana, sehingga tidak berbelit-belit dan mengurangi proses pelaksanaan aktivitas. Contohnya, pendaftaran anggota baru di perpustakaan. Kemudian yang ketiga, integrasi data. Teknologi memungkinkan data saling terintegrasi menjadi data tunggal, sehingga dapat memudahkan dalam kontrol dan menghindari kerancuan. Contoh, penyusunan laporan tahunan. Yang keempat, otomasi.
Teknologi informasi memungkinkan data diproses secara otomatis hingga menjadi informasi yang dapat diakses. Contoh, proses entry data hingga informasi dilayangkan dan diakses pengguna perpustakaan. Yang kelima, kemudahan akses. Teknologi informasi memungkinkan informasi diakses dengan berbagai gadget yang terhubung dengan internet. Contoh, pengaksesan informasi ilmu perpustakaan di portal jurnal. Kemudian, ruang lingkup teknologi informasi. Yang pertama, library housekeeping atau perawatan dan pengelolaan perpustakaan. Menerapkan sistem terpadu yang terdiri dari beberapa modul yaitu pengadaan, pengkatalogan, sirkulasi, OPAC atau Open Public Access Katalog, dan peminjaman antar perpustakaan. Yang menggunakan database log. 2. Informasi retrieval, penelusuran atau temu kembali informasi. Awalnya, temu kembali dilakukan untuk pencarian data katalog lokal, tapi sekarang temu kembali informasi dapat dilakukan dengan sarana-sarana elektronis lainnya, database lokal, CD-ROM, dan internet. General Purpose Software, yaitu perangkat lunak untuk berbagai macam keperluan aktivitas sehari-hari atau yang umum digunakan. Contoh softwarenya adalah word processing atau pengolah kata, spreadsheet. 2. Informasi retrieval, penelusuran atau temu kembali informasi. Awalnya, temu kembali dilakukan untuk pencarian data katalog lokal, tapi sekarang temu kembali informasi dapat dilakukan dengan sarana-sarana elektronis lainnya, database lokal, CD-ROM, dan internet. General Purpose Software, yaitu perangkat lunak untuk berbagai macam keperluan aktivitas sehari-hari atau yang umum digunakan. Contoh softwarenya adalah word processing atau pengolah kata, spreadsheet atau pengolah angka dan data, grafik untuk presentasi statistik, dan desktop publishing untuk penerbitan dan percetakan profesional, dan kemudian email. Yang keempat, library networking, yaitu jaringan kerjasama antar perpustakaan. Perpustakaan dapat membangun dan mengembangkan jaringan perpustakaan untuk melakukan aktivitas peminjaman dan administrasi perpustakaan dengan tipe jangkauan jaringan. Jika lokal, menggunakan local area network, dan global menggunakan internet. Kemudian, masyarakat informasi. Definisi masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah individu-individu yang bidang pekerjaannya memproduksi, mengolah, mendistribusikan informasi, pengelolaan data atau informasi secara akurat dan cepat untuk pengambilan keputusan, perubahan sosial maupun pengembangan ekonomi yang akan menjadikannya kebutuhan utama. Karakteristik masyarakat informasi. Orang-orang yang dapat mengambil bagian dalam bentuk masyarakat ini kadang-kadang disebut pengguna komputer atau bahkan warga digital. Ciri-ciri masyarakat informasi adalah 1. Adanya level intensitas informasi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 2. Penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran bisnis, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Yang keempat, masyarakat yang sadar akan informasi dan mendapatkan informasi secara cukup. Kemudian yang kelima, mendapatkan informasi sebagai komoditas bernilai ekonomis. Kemudian yang keenam, mengakses informasi super highway atau berkecepatan tinggi. Yang ketujuh, distribusi informasi berupa dari data tercetak menjadi elektronik dengan karakteristik informasi. Yang ke-8, sistem layanan berubah dari manual ke elektronis atau e-service. Kemudian yang ke-9, sektor ekonomi bergeser dari penghasilan barang ke layanan jasa. Dan yang terakhir, kompetisi bersifat global dan ketat. Kemudian, dampak masyarakat informasi adalah 1. Terbuka. Masyarakat dapat mengakses segala informasi secara terbuka. Kemudian kedua, demokratis. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan atau mengakses informasi. Kemudian ketiga, desentralisasi. Merupakan penyebaran informasi secara merata. Kemudian keempat, ketergantungan pada ICT atau Information and Communication Technology, yaitu ketergantungan pada teknologi. Yang kelima, pekerjaan jasa, yaitu lebih banyak munculnya pekerjaan jasa di mana mereka menggunakan pengetahuan dan skill untuk mempengaruhi orang lain. Perkembangan budaya informasi. Teknologi informasi saat ini memang jauh lebih pesat dari tahun ke tahun. Adapun urutannya, yaitu yang pertama, teknologi pertama di Indonesia adalah radio. Peresmian radio pertama pada 16 Juni 1925. Radio menjadi sumber informasi utama kala itu. Tapi setelah beberapa dekade, popularitas radio digantikan dengan televisi.
Stasiun televisi pertama di Indonesia adalah Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Siaran pertama pada 17 Agustus 1962 memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian, satelit Palapa dimunculkan mulai dari 1963 sampai 1976. Dari sinilah muncul stasiun-stasiun televisi swasta. Pertama, RCTI pada 24 Agustus 1989, kemudian SCTV, Antv, Indosiar, dan lainnya. Industri pertelevisian merebak dan menghadirkan berbagai macam berita dan hiburan. Seiring berjalannya waktu, lahirnya alternatif lain dalam mencari informasi dan hiburan, yaitu internet. Tapi baru tahun 1990 internet mulai dirasakan. Pada tahun 1994, muncul perusahaan bernama Indonet, dan mulai dari sana orang-orang mulai mengetahui. Masuk era 2000-an, masyarakat mulai mengerti akan kehadiran media sosial, hingga bagaimana cara mengunduh video atau musik dan sebagainya, dan itu berlanjut hingga sekarang. Implikasi masyarakat informasi terhadap lingkungan. Teknologi baru ini memiliki implikasi untuk segala aspek dari masyarakat dan ekonomi kita. Masyarakat informasi menghadapkan kita pada tantangan baru dan kesempatan perkembangan menuju seluruh area dari masyarakat. Dalam bidang pendidikan, adanya penerapan metode online learning atau e-learning, kemudian sistem pemberkasan, filling system, dan mekanisme file sharing. Kemudian akses terhadap sumber informasi sekarang bukan menjadi masalah lagi. Paket belajar personal, interaktif e-university atau electronic university. Dampak yang terjadi adalah malas belajar menggunakan buku karena ketergantungan dengan internet dan dapat menyebabkan perubahan pada tulisan tangan. Dalam bidang ekonomi, munculnya perdagangan elektronik atau e-commerce dan e-banking. Pengelolaan restoran dengan aplikasi berbasis tablet PC, penggunaan LED alert system, mesin vendor makanan berbasis touchscreen, kemudian pemantauan menggunakan webcam. Dampak yang dapat ditimbulkan adalah adanya penipuan, cracking atau mencuri, mengubah dan menghancurkan file, dan hacking atau memasuki sebuah jaringan dengan maksud untuk mencari kelemahan sistem jaringan. Kemudian dalam bidang kesehatan, membangun sistem informasi rumah sakit atau SIRS, yaitu suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data rumah sakit. Kemudian muncul aplikasi untuk mengatur gaya hidup sehat, muncul berbagai alat untuk mengolah sampah, dan sistem informasi kesehatan. Dampaknya adalah ketergantungan pada gadget, dan juga radiasi yang ditimbulkan oleh cahaya handphone ataupun komputer dapat merusak penglihatan. Dalam bidang transportasi, dampak positifnya adalah mempermudah kegiatan manusia, menjadi peluang usaha, mempermudah ekspor impor, dan perjalanan lebih efisien dengan kendaraan modern. Dampak negatifnya adalah merusak alam, meningkatkan terjadinya kecelakaan, menyebabkan terjadinya kemacetan, dan menyebabkan polusi udara. Dalam bidang pemerintahan ada G2C, Government to Citizen, G2B, Government to Business, dan G2G, Government to Government. Dampak baik buruknya teknologi informasi tergantung pada pemakainya. Sebagai masyarakat informasi yang berilmu, kita harus pintar memilah dalam menggunakan teknologi, tidak hanya untuk jangka pendek, tapi juga untuk jangka panjang. Kemudian, pengaruh teknologi informasi terhadap perubahan masyarakat. Pertama, di bidang ekonomi. Dalam perekonomian suatu negara, teknologi informasi mulai dirasa mempunyai peran yang penting dalam perekonomian suatu negara karena dengan berkembangnya teknologi informasi. Dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan terjadinya industrialisasi, kemudian produktivitas dunia industri semakin meningkat, kemudahan bertransaksi dan kemudahan pemasaran bisnis, kemudian harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah, pengeluaran lebih sedikit karena pegawainya tidak banyak. Kemudian dampak negatifnya adalah akan semakin banyak barang selundupan atau transaksi narkoba dikarenakan mudahnya transaksi melalui internet. Banyak terjadi kasus penipuan melalui perdagangan online, kejahatan yang dilakukan para hacker dengan sarana internet. Contohnya pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Dalam bidang sosial, teknologi informasi dan komunikasi mampu mengubah pola hubungan dan pola interaksi antar manusia. Kehadiran teknologi ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.
Dampak positifnya yaitu kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Kemudian melahirkan generasi pekerja keras dan meningkatkan rasa percaya diri. Dampak negatifnya adalah kemerosotan moral dan perubahan sistem nilai dan norma. Kurang efektifnya pembinaan moral yang didapat di dalam rumah, sekolah maupun masyarakat. Kemudian menciptakan ketergantungan dan berkurangnya sosialisasi dari pola interaksi antar manusia. Dalam bidang pendidikan, peran teknologi informasi di dunia pendidikan adalah sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi, sebagai infrastruktur pendidikan, sebagai sumber bahan ajar, sebagai sistem pendukung keputusan, dan sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. Dampak positifnya yaitu informasi semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan, muncul perpustakaan online atau perpustakaan digital, kemudian mudah konsultasi dengan pakar ahli meski jarak jauh, inovasi dan pembelajaran semakin berkembang, munculnya media massa khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, kemudian adanya sistem pengelolaan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatifnya adalah mempermudah terjadinya kecurangan atau kecerobohan, penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindakan pidana, memudahkan pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI, kemudian e-learning yang dapat menyebabkan pengalihfungsian tenaga pendidik dan mengakibatkan menjadi tersingkirkan, menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual bahkan apatis karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri, dan yang terakhir peserta didik bisa terkena information overload bahkan hingga menyebabkan kecanduan. Kemudian, dalam bidang politik, perkembangan teknologi informasi membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat. Hal itu dapat dilihat dengan adanya dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu 1. E-government. Kemudian yang kedua, cepat, efektif, dan efisien. Ketiga, hubungan internasional lebih mudah. Yang keempat, lebih ramah lingkungan. Dampak negatifnya yaitu biaya mahal. Yang kedua, jangkauan akses terbatas. 3. Banyaknya hoax. Dan keempat, privasi sulit terjaga. Dalam bidang budaya, teknologi informasi memegang peranan yang sangat besar terhadap aktivitas kehidupan masyarakat dalam hal sosial dan budaya. Dampak positifnya yaitu informasi yang ada di masyarakat dapat dengan mudah dan langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Terbukanya kesempatan bagi industri rumah tangga untuk memperluas pasar penjualan barang kerajinan tradisional dengan memanfaatkan situs internet. Kemudian, ikut berperan serta dalam penyebaran informasi budaya. Kemudian, ajang kompetisi dalam mengembangkan budaya. Dan yang terakhir, penghubung satu budaya dengan budaya yang lain pada satu bangsa ataupun pada berbagai bangsa. Dampak negatifnya yaitu merosotnya moral dan perubahan sistem nilai dan norma di kalangan masyarakat, kemudian terjadinya kenakalan remaja, menciptakan ketergantungan, penyalahgunaan demi kepentingan pribadi atau golongan, dan menjadi salah satu penyebab hilangnya etika dalam masyarakat. Dalam bidang pariwisata, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan pariwisata dilakukan dengan menginput data-data tentang objek-objek wisata, hotel, dan penginapan di sekitar lokasi wisata. Dampak positifnya yaitu mempermudah promosi suatu destinasi, lebih cepat mengakses tempat destinasi, lebih lama penyimpanan dokumentasi, penciptaan lapangan kerja sebagai sumber devisa asing, dan pariwisata dan distribusi pembangunan spiritual. Dan dampak negatifnya adalah lebih mudah diplagiasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara non-teknis, kesulitan ada pada ketersediaan data dari Dinas Pariwisata sendiri. Kemudian pariwisata berbasis TI belum menjadi mandat dari pemimpin daerah yang dimana pada beberapa daerah, Dinas Pariwisata masih dianggap dinas yang kering dan dihindari oleh pejabat. Dan terakhir, polarisasi spasial dari industri pariwisata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.